Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah perusahaan retail besar mampu mengelola ribuan transaksi setiap detiknya? Atau bagaimana pemerintah dapat melayani jutaan penduduk dengan data yang akurat dan terintegrasi? Jawabannya adalah sistem informasi. Di dunia yang serba cepat ini, informasi bukan hanya sekedar catatan di atas kertas. Informasi adalah kekuatan dan sistem informasi adalah mesinnya. Tanpa pengelolaan informasi yang tepat, baik perusahaan maupun pemerintahan akan tertinggal. Memasuki era digital, hampir semua aspek kehidupan bergantung pada kecepatan dan keakuratan informasi. Di sektor bisnis, sistem informasi memantau penjualan, mengatur persediaan, mengelola keuangan, dan menganalisis perilaku konsumen secara real-time. Sementara itu, di pemerintahan, sistem informasi menjadi tulang punggung pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, pajak, dan transparansi anggaran. Dengan sistem terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan, sementara pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, memahami peran sistem informasi dalam manajemen publik menjadi kunci menghadapi tantangan dan peluang di era transformasi digital. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan data menjadi informasi yang relevan. Informasi tersebut akan digunakan sebagai sarana pendukung dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Menurut Bodnar dan Hopworth tahun 2010, sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu antara pengguna dan mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam manajemen publik, sistem informasi menjadi alat bantu manajerial yang mempermudah koordinasi antar departemen, monitoring, evaluasi program, dan pelaporan kinerja, serta transparansi pada masyarakat. Nah, adapun tujuan utama sistem informasi manajemen adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi dengan menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Informasi yang andal membantu pengambil keputusan, merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat, memperbaiki koordinasi antar unit, memperlancar komunikasi dan kolaborasi, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan dan pelaporan yang sistematis. Komponen sistem informasi manajemen. Menurut Loudon & Loudon tahun 2020, sistem informasi manajemen memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau software, seperti aplikasi dan sistem operasi yang mengolah data. Yang ketiga, basis data atau database, seperti tempat penyimpanan data terstruktur. Yang keempat, jaringan dan komunikasi, seperti media penghubung antar komponen. Dan yang terakhir, pengguna atau people, seperti manajer, staf, dan pihak yang memanfaatkan sistem. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Contohnya, melalui layanan publik digital seperti eKTP, pembuatan SIM online, dan portal pelayanan terpadu yang mempermudah masyarakat mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor. Sistem informasi manajemen juga digunakan dalam pengelolaan anggaran dan pajak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pembangunan, sistem ini memantau capaian kinerja program sehingga evaluasi dapat dilakukan tepat waktu. Pada situasi darurat atau bencana, sistem informasi manajemen membantu pengambilan keputusan, merumuskan langkah yang cepat dan terstruktur untuk meminimalkan dampak yang terjadi. Setelah membahas peran sistem informasi manajemen dalam manajemen publik, maka selanjutnya kita akan membahas manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Salah satunya adalah mempercepat aliran informasi, sehingga data yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat oleh pihak yang memerlukannya.
Dengan adanya sistem ini, risiko kesalahan yang sering terjadi akibat pengolahan data secara manual dapat diminimalkan, sehingga hasil kerja menjadi lebih akurat. Selain itu, sistem informasi juga meningkatkan kemampuan analisis dan perencanaan. Karena data yang tersaji rapi dan terstruktur memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Tidak kalah penting, sistem ini membantu mempermudah proses evaluasi kinerja organisasi, sehingga pencapaian dan kekurangan dapat teridentifikasi dengan jelas untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, sekarang kamu udah paham nih mengenai hal-hal penting dari sistem informasi manajemen. Setelah ini, kami akan mengupas jauh lebih dalam terkait sistem informasi dalam bisnis perusahaan dan pemerintahan. Setelah memahami definisi, tujuan, komponen, peran, dan manfaat sistem informasi manajemen, kini kita melihat penerapannya di kehidupan nyata. Dua sektor yang sangat bergantung pada sistem informasi adalah bisnis dan pemerintahan, yang membutuhkan pengolahan data cepat, akurat, terintegrasi, agar keputusan tepat sasaran. Bayangkan kamu memesan produk online, dan dalam hitungan detik kamu dapat melihat status, lokasi, hingga perkiraan tiba. Atau kamu sedang mengurus EKTP secara daring, tanpa perlu ngantri lama. Semua kemudahan ini adalah hasil kerja sistem informasi yang terstruktur. Kali ini, kami akan membahas penerapan sistem informasi pada dua ranah yang berbeda, yaitu bisnis perusahaan, di mana persaingan ketat membuat kecepatan informasi menjadi senjata utama, dan pemerintahan yang menuntut efisiensi layanan. Sistem informasi dalam bisnis perusahaan. Apakah kalian pernah membayangkan jika sebuah perusahaan harus mencatat setiap transaksi penjualan, menghitung stok barang, dan membuat laporan keuangan hanya dengan kertas dan pena? Berapa banyak waktu yang akan terbuang? Nah, di era digital seperti sekarang, hal itu hampir mustahil dilakukan secara manual. Inilah alasan mengapa sistem informasi dalam bisnis menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Sistem informasi dalam bisnis adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam bisnis. Tujuan sistem informasi dalam bisnis perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pekerjaan seperti pencatatan transaksi, pengecekan stok, atau pembuatan laporan kini dapat dilakukan otomatis dan cepat, menghemat waktu serta mengurangi kesalahan manual. Sistem ini juga mempercepat pengambilan keputusan dengan data yang real time, sehingga mudah untuk dianalisis dan memungkinkan manajer segera menentukan langkah yang strategis. Selain itu, sistem informasi meningkatkan daya saing. Perusahaan yang mampu mengolah data pelanggan, tren pasar, kinerja internal, dapat menyusun strategi unggul. Misalnya, retail yang memanfaatkan pola belanja konsumen dapat menawarkan promosi personal yang menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian, tujuan lain adalah mengurangi biaya dan meminimalkan kesalahan. Otomatisasi menghilangkan pekerjaan manual mahal seperti pencetakan dan pengarsipan fisik, sementara validasi data menekan rasio pencatatan yang merugikan. Dengan demikian, sistem informasi bukan hanya membantu operasional, tapi juga mendorong perusahaan menjadi lebih adaptif, efisien, dan kompetitif. Jenis-jenis sistem informasi dalam bisnis perusahaan. Yang pertama, TPS atau Transaction Processing System. Transaction Processing System adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan memproses transaksi harian yang rutin dilakukan oleh perusahaan, seperti penjualan, pembelian, pembayaran, atau pencatatan stok barang. TPS berfokus pada kecepatan akurasi dan keamanan pencatatan data transaksi. Contohnya, kasir di supermarket yang mencatat setiap barang yang dibeli pelanggan menggunakan mesin POS atau Point of Sale adalah salah satu bentuk TPS. Data penjualan langsung masuk ke sistem, memperbaharui stok barang secara otomatis, dan menghasilkan struk pembelian dalam hitungan detik.
Yang kedua, MIS atau Management Information System. Management Information System adalah sistem yang menyajikan informasi secara terstruktur dan berkala kepada manajemen untuk membantu mereka dalam memantau kinerja perusahaan. MIS biasanya mengolah data yang dikumpulkan dari TPS atau sumber lainnya, kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan, grafik, atau tabel. Contohnya, manajer sebuah perusahaan retail menggunakan MIS untuk melihat laporan penjualan mingguan atau bulanan, memantau tren penjualan per produk, dan mengidentifikasi produk yang paling laris atau kurang diminati. Yang ketiga, DSS atau Decision Support System. Decision Support System adalah sistem yang membantu manajer atau pimpinan perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih kompleks dengan memanfaatkan data, model analisis, dan simulasi. DSS biasanya lebih interaktif dan fleksibel dibandingkan MIS karena mampu menyesuaikan analisis sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya, sebuah manajer pemasaran menggunakan DSS untuk memutuskan wilayah mana yang harus menjadi prioritas kampanye iklan dengan mempertimbangkan data penjualan, demografi pelanggan, dan tren pasar terkini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama dalam perusahaan, seperti produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan inventaris ke dalam satu platform terpusat. Dengan ERP atau IRP, semua departemen dapat mengakses data yang sama secara real time, sehingga koordinasi menjadi lebih efisien. Contohnya, perusahaan manufaktur menggunakan SAP ERP untuk memantau produksi di pabrik, mengelola pembelian bahan baku, mengatur jadwal karyawan, mengelola keuangan, dan mengontrol pengiriman barang kepada pelanggan. Semua dalam satu sistem yang saling terhubung. Dan yang terakhir yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah sistem yang dirancang untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan, mulai dari mengumpulkan data pelanggan, melacak interaksi, hingga membuat strategi pemasaran yang lebih personal. CRM membantu perusahaan memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Contohnya, perusahaan e-commerce menggunakan CRM untuk mengirimkan rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan berdasarkan riwayat belanja mereka atau mengirimkan penawaran khusus pada ulang tahun pelanggan. Dalam bisnis modern, sistem informasi menjadi otak yang mengatur aliran data penjualan, produksi, keuangan, hingga manajemen pelanggan. Sistem terintegrasi membantu perusahaan mengidentifikasi tren pasar, memantau kinerja, mengatur rantai pasok, dan memprediksi kebutuhan pelanggan. Bagi perusahaan, memiliki sistem informasi yang handal adalah kebutuhan, karena informasi yang cepat dan akurat membedakan perusahaan yang berkembang dari yang tertinggal. Pernahkah kamu merasa Amazon seakan tahu persis apa yang ingin kamu beli, bahkan sebelum kamu mengetiknya? Itulah salah satu contoh bagaimana Big Data Analysis bekerja dalam bisnis modern. Setiap klik, pencarian, dan pembelian yang kamu lakukan, Amazon akan mengumpulkan dan menganalisis secara real time. Sistem memproses miliaran data ini untuk memahami pola perilaku pelanggan, dari produk yang sering dicari, hingga preferensi warna, ukuran, atau kategori barang yang diminati. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang personal dan relevan, seolah Amazon bisa membaca pikiran pelanggan. Misalnya, jika kamu sering mencari buku tentang manajemen bisnis, sistem akan menampilkan rekomendasi buku terkait, atau bahkan produk lain yang sering dibeli oleh pelanggan dengan minat serupa. Dampaknya, penjualan meningkat karena pelanggan lebih mudah menemukan produk yang mereka butuhkan, dan kepuasan pelanggan naik karena pengalaman belanja terasa lebih cepat, cerdas, dan personal. Big Data membuat perusahaan mampu berinteraksi dengan setiap pelanggan secara unik, bukan hanya berdasarkan tren umum.
Dari penjelasan tadi, jelas bahwa sistem informasi dalam bisnis bukan hanya sebagai alat bantu operasional, tetapi menjadi otak digital perusahaan yang mengatur aliran data, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing. Perusahaan yang mampu memanfaatkan sistem informasi dengan baik akan lebih siap menghadapi persaingan, memahami pelanggan, dan berkembang secara berkelanjutan di era digital. Setelah membahas mengenai sistem informasi dalam bisnis perusahaan, sekarang kita akan membahas poin berikutnya, yaitu sistem informasi dalam pemerintahan. Pernahkah kamu berpikir mengapa sekarang semuanya serba online? Mengapa kita tak lagi perlu mengantri berjam-jam hanya untuk mengurus EKTP atau membayar pajak? Nah, semua kemudahan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan di balik layar terdapat sistem informasi yang terintegritas bekerja untuk mempermudah layanan publik. Secara singkat, dapat didefinisikan, sistem informasi dalam pemerintahan adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan data untuk mendukung operasional, manajemen, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik secara efektif. Menurut Hicks 2002, sistem e-government dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi sektor publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks manajemen publik, sistem informasi membantu pemerintah meningkatkan koordinasi antar departemen, memantau program pembangunan, dan menyediakan layanan yang transparan kepada masyarakat. Tujuan sistem informasi pemerintah. Sistem informasi pemerintahan bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik. Proses administrasi menjadi lebih cepat dan tepat sehingga masyarakat mendapat layanan yang efisien. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk kebijakan fiskal, sosial, dan pembangunan infrastruktur agar lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem informasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat memantau anggaran dan hasil program. Sistem ini juga mempermudah koordinasi antar lembaga sehingga kebijakan berjalan sinergis dan terintegrasi. Komponen sistem informasi pemerintah. Menurut Laudon dan Laudon 2020, komponen utama adalah 1. Perangkat keras atau hardware seperti server, komputer, jaringan internet, dan perangkat mobile. 2. Perangkat lunak atau software seperti sistem e-government, aplikasi kependudukan, dan IRP pemerintahan. 3. Data seperti data kependudukan, anggaran, pajak, program pembangunan, dan layanan publik. 4. Prosedur atau proses seperti COP pengolahan data, mekanisme pelayanan, dan prosedur pelaporan. 5. Yaitu sumber daya manusia seperti pegawai pemerintah, operator sistem, dan analis data publik. Jenis-jenis sistem informasi pemerintah. 1. Sistem informasi pelayanan publik. Sistem informasi pelayanan publik dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara digital. Contohnya termasuk pembuatan EKTP, SIM online, pembayaran pajak, maupun pengaduan melalui portal daring. Sistem ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengelola data secara terpusat, meminimalkan kesalahan administrasi, dan memastikan proses layanan lebih transparan. Dengan adanya layanan digital, masyarakat bisa melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Hal ini meningkatkan kepuasan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 2. Sistem informasi pengelolaan anggaran dan pajak. Sistem ini berfungsi untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi alokasi anggaran serta penerimaan pajak secara lebih terstruktur, akurat, dan transparan. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat mengetahui secara real-time bagaimana dana publik digunakan, mengidentifikasi potensi penyimpangan atau pemborosan, serta memastikan setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, sistem ini mendukung
mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait perencanaan fiskal, alokasi program, atau penyesuaian pajak, sehingga kebijakan pemerintah menjadi lebih berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, sistem informasi pemantauan program pembangunan. Sistem informasi ini memungkinkan pemerintah untuk memantau capaian indikator kinerja dari setiap proyek atau program pembangunan. Dengan data yang terintegrasi dan terupdate secara real time, pemerintah bisa mengetahui apakah proyek berjalan sesuai jadwal, mencapai target yang ditetapkan, dan menggunakan anggaran dengan efisien. Sistem ini juga mempermudah evaluasi program sehingga setiap kendala atau penyimpangan bisa segera diidentifikasi dan diperbaiki. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. 4. Sistem informasi manajemen krisis. Sistem ini dirancang untuk membantu pemerintah mengambil keputusan cepat dan tepat dalam situasi darurat, seperti bencana alam, pandemi, kebakaran, atau krisis sosial. Sistem manajemen krisis mengumpulkan data dari berbagai sumber, memprosesnya, dan menyediakan informasi real-time yang krusial bagi koordinasi tanggap darurat. Misalnya, sistem bisa menampilkan lokasi bencana, jumlah korban, kebutuhan logistik, hingga distribusi bantuan secara cepat, sehingga setiap instansi pemerintah dan lembaga terkait dapat bertindak secara terkoordinasi dan efisien. Keberadaan sistem ini tidak hanya menyelamatkan sumber daya dan nyawa manusia, tetapi juga meningkatkan efektivitas respon pemerintah terhadap krisis. Manfaat sistem informasi pemerintah. Sistem informasi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola dengan mempercepat proses administrasi, mengurangi antrian, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pemantauan anggaran dan program secara digital. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam perencanaan, penyaluran bantuan, dan kebijakan strategis, sekaligus mempermudah koordinasi antar instansi untuk mencegah tumpang tindih tugas dan mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Tantangan penerapan sistem informasi pemerintah, yaitu pertama, biaya implementasi tinggi, meliputi pengadaan server, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan, memerlukan investasi besar termasuk biaya pemeliharaan dan pembaruan sistem. Kedua, perubahan budaya kerja aparatur. Pegawai harus beradaptasi dari metode kerja manual ke sistem berbasis digital, termasuk disiplin baru dalam pencatatan, komunikasi, dan koordinasi. Ketiga, pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia. Pegawai memerlukan keterampilan digital untuk mengoperasikan sistem, memahami prosedur input data, dan memanfaatkan analisis informasi secara efektif. Keempat, keamanan data dan privasi. Data publik sensitif seperti kependudukan, pajak, dan informasi lainnya harus dilindungi dari kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan melalui protokol keamanan dan backup data yang ketat. Salah satu bentuk nyata dari sistem informasi pemerintah adalah EKTP. Sistem EKTP merupakan sebuah sistem yang memungkinkan setiap warga Indonesia untuk mendaftar dan memperbarui identitas secara digital, tanpa harus antri berjam-jam di kantor pemerintah. Semua data warga tersimpan dalam basis data terpusat yang aman, sehingga pemerintah bisa memantau kependudukan secara real time, merencanakan pembangunan, hingga menyalurkan bantuan sosial dengan tepat sasaran. Dampak dari sistem ini sangat terasa, yaitu proses administrasi lebih cepat dan efisien. Warga dapat mengurus dokumen identitas hanya dengan beberapa langkah digital. Mengurangi duplikasi atau manipulasi data. Setiap warga memiliki identitas unik yang tercatat dengan akurat, meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan, dan transparansi data lebih terkontrol. Instansi terkait dapat mengakses informasi kependudukan secara terbatas dan aman, sehingga pemanfaatan data menjadi lebih tepat dan akuntabel. Dengan kata lain, EKTP bukan sekadar kartu identitas elektronik.
Sistem ini adalah jantung digital tata kelola kependudukan yang mempermudah hidup warga dan membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cerdas. Dari materi yang sudah kami jelaskan, dapat kami simpulkan bahwa sistem informasi baik di bisnis maupun pemerintahan menjadi tulang punggung pengelolaan data dan pengambilan keputusan. Dalam bisnis, sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat keputusan, memperbaiki layanan pelanggan, dan memperkuat daya saing melalui data akurat dan terintegrasi. Di pemerintahan, sistem informasi mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi anggaran, mendukung keputusan berbasis bukti, mempermudah koordinasi antar lembaga, dan menangani krisis secara efektif. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan sistem informasi menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, perubahan budaya kerja, kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, serta isu keamanan dan privasi data. Studi kasus iktp di Indonesia dan Big Data di Amazon menunjukkan bahwa penerapan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan stakeholder. Secara keseluruhan, sistem informasi adalah fondasi strategis yang membuat organisasi publik maupun privat lebih responsif, adaptif, dan kompetitif di era modern. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi tentang sistem informasi dalam bisnis dan pemerintahan bisa menambah wawasan, memudahkan pemahaman, dan menginspirasi kalian dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan.